رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita guru kita Ustaz Fardi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. Ustaz, kami persilahkan untuk menyampaikan materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Lil Qadi Abi Syuja rahimallahu ta'ala lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih diberikan semangat untuk berkumpul, bermuwajahah, bertafakuh fiddin, dan semoga ini merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa kita masih diberikan kebaikan, dikehendaki kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hadirnya kita di sini dapat mempermudah jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sebelum kita lanjutkan pembahasan akan dijawab terlebih dahulu. Bagian yang pertama, nggak perlu dijawab ya berarti, karena sudah terjawab. Yang kedua, bila seseorang memegang anjing atau babi dalam keadaan tangannya kering. Ada orang pegang babi atau anjing, tangannya itu kering, gitu. Apakah ini berarti dia tidak perlu membersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah? Baik. Apakah orang yang tangannya kering menyentuh anjing atau babi itu tidak perlu dibersihkan? Maka jawabannya tergantung anjingnya. Seseorang atau anggota badan kita apabila tersentuh najis, ini ada najis misalnya ya. Ada najis, najisnya itu kering atau basah, begitu. Jadi dilihat najisnya dulu. Kalau najisnya lembab, basah, kalau najisnya lembab atau basah, maka mau kitanya basah atau kering, mau kitanya basah, kitanya kering, dia tetap membuat kita jadi najis. Najis basah, ketemu kita yang basah atau kering, ketemu badan kita yang basah atau kering, ketemu baju kita yang badan atau kering, maka tetap hukumnya hukum najis. Jadi hukum najisnya berpindah. Hukum najisnya
berpindah. Kalau najisnya apa? Kalau najisnya basah. Bagaimana kalau najisnya kering? Kalau najisnya kering, ketemu kita yang basah, maka dia hukum najisnya berpindah. Tapi kalau najisnya kering dan kitanya kering, kitanya kering, maka yang seperti ini najisnya tidak berpindah. Hukum najisnya tidak berpindah. Gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami nih. Jadi, kalau najisnya basah, benda yang terkena najisnya basah atau kering, maka najisnya tetap berpindah. Kalau najisnya basah, benda yang terkena najisnya itu bisa basah atau kering, maka hukum najisnya tetap berpindah. Tapi apabila najisnya kering, bendanya itu kering, benda yang terkena najisnya juga kering, tangan kita kering, baju kita kering, maka tidak najis, hukum najisnya tidak berpindah. Tapi kalau najisnya kering, benda yang terkena najisnya basah, maka hukum najisnya berpindah. Seperti itu. Ini hukum mengenai perpindahan hukum najis. Apakah benda yang dikenai najis itu menjadi najis atau tidak? Jadi tergantung. Kalau basah-basah, maka atau salah satunya basah, maka najis. Apalagi kalau dua-duanya basah. Tapi kalau dua-duanya kering, maka tidak najis. Pertanyaan sekarang, apa hukumnya menyentuh atau istilahnya itu ya masuk ke dalam najis gitu ya. Mau disentuh, mau dikantongin gitu. Apa hukumnya tuh? Membawa najis, menyentuh najis. Maka kalau kita sedang sholat, ya jelas tidak boleh, haram. Kalau kita sedang sholat, haram hukumnya menyentuh najis, membawa sesuatu yang najis. Lalu bagaimana kalau di luar sholat? Bagaimana kalau di luar sholat? Maka menyentuh najis, ini masalah menyentuhnya. Menyentuh najis di luar sholat, di luar ibadah yang butuhkan suci ya. Hukum menyentuhnya tergantung kebutuhan. Atau ada kebutuhan atau tidak. Kalau misalnya ada kebutuhan, ada hajah, apalagi darurat, maka dia mubah. Misal ada kecelakaan, ada orang kecelakaan, darahnya banyak, maka dokter menyentuhnya, mengelapnya itu jelas mubah, bahkan wajib, walaupun darahnya najis. Begitu. Ini mubah kalau ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, maka di sini terbagi menjadi dua. Kalau kita tahu bahwa hukumnya bisa berpindah, itu haram. Kita tahu hukumnya itu bisa berpindah, najisnya itu basah. Kitanya kering, kita sengaja nempel ke najis tersebut, nggak ada kebutuhan apa-apa nih. Misalnya ada anjing, pudel, lucu, kita kemudian tangannya disengaja disuruh dijilatin anjing, maka itu haram, karena nggak ada kebutuhan. Ngapain kita memasukkan atau mengenakan sesuatu yang najis, begitu. Itu haram. Tapi kalau kering dengan kering, maka makruh. Kenapa haram? Karena najis itu kotor. Karena najis itu kotor. Jadi tidak boleh hukum asalnya seorang muslim bermain-main dengan sesuatu yang kotor. Maka tidak boleh kita nyentuh najis kalau tidak ada kebutuhan. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa saat kita menyentuhnya, maka kita akan terkena hukum najis. Bukan masalah gampang dicucinya bukan. Tapi masalahnya adalah menyentuh sesuatu yang kotor itu tercela. Nah, kalau tidak kebutuhan bisa haram. Begitu. Demikian. Kemudian, untuk membersihkan wadah yang terkena babi berarti juga harus dibasuh dengan tanah. Betul. Mau wadah, mau baju, mau sendal, mau sepatu, maka semua benda yang terkena najis anjing atau babi mesti dibasuh 7 kali, yang dimana
salah satunya itu air dicampur tanah. Jadi salah satu basuhannya adalah air plus tanah, bukan tanah digosok-gosok ya. Walaupun boleh, tapi nanti itu basuhan yang airnya terhitungnya nanti. Si tanahnya bukan basuhan, karena harus basuhan. Air plus tanah. Jadi harus basuhan sifatnya. Begitu. Terkait ya, pertanyaan berikutnya. Terkait sholat berjamaah. Terkait sholat berjamaah, bahwa orang yang ummi tidak boleh menjadi imam bagi seorang yang qori. Betul. Atau bila keduanya ummi, maka minimal kadarnya sama. Bukan kadarnya sama ya, tapi ummi sama ummi dalam mazhab Syafi'i, ummi menjadi imam bagi yang ummi itu kalau huruf yang kelirunya sama. Huruf yang kelirunya sama. Huruf yang belum bisanya sama. Misalnya sama-sama nggak bisa ro, sama-sama nggak bisa ain, sama-sama nggak bisa bod, sama-sama nggak bisa zal. Begitu. Huruf yang kelirunya sama. Karena masalah ummi atau nggak ummi kan berkaitan dengan huruf. Dia disebut ummi kalau memang tidak bisa melafalkan huruf hijaiyah dengan benar. Sehingga bisa merusak makna Al-Fatihah. Jadi kalau huruf yang kelirunya itu sama, maka sah saling menjadi imam atau makmum. Walaupun berubahnya menjadi sesuatu yang berbeda tidak masalah. Misal, ada orang yang ummi, dia nggak bisa mengucapkan zal, nggak bisa mengucapkan huruf zal. Ada dua orang nih, yang satu kelirunya jatuhnya jadi zai, yang satu kelirunya jatuhnya jadi dal. Boleh nggak? Mereka boleh. Kenapa? Karena yang kelirunya yang penting adalah zalnya. Walaupun berubahnya jadi huruf yang berbeda tidak masalah. Ini dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad demikian. Artinya kemampuan imam tidak boleh lebih rendah daripada kemampuan makmum. Kalau jangankan lebih rendah, kalau huruf yang berbeda, kalau huruf yang kelirunya berbeda, ini sudah tidak sah dalam pendapat mu'tamad. Misal, satu orang nggak bisa zal, satu orang nggak bisa bod, maka ini nggak boleh saling mengimami, saling menjadi makmum. Salatnya masing-masing, atau cari orang yang lebih baik dari mereka. Begitu. Bagaimana cara memastikannya kan kita nggak tahu, maka tidak perlu dipastikan kalau memang salatnya salat sir. Kalau salatnya salat jahar ya yang terdengar, kalau sudah terdengar ya sudah, salah berarti. Kalau misalnya kita tidak tahu keadaan kita seperti apa, maka tidak perlu dipastikan. Tidak ada kewajiban memastikan. Nanti tinggal dilihat saja kalau memang bacanya berantakan ya berarti batal salatnya. Maka dari itu, kalau kita yakin kita bukan ummi, maka kita yang maju. Kalau kita yakin kita bukan ummi, maka kita yang maju. Jadi, kalau sudah sama-sama qori, nggak perlu misalnya cari yang paling baik, itu bukan syarat keabsahan. Kalau qori dengan qori, maka sah walaupun misalnya hafalannya yang satu lebih banyak daripada yang lain, yang satu lebih fasih daripada yang lain, yang satu lebih faqih daripada yang lain, yang satu lebih tua daripada yang lain, itu nggak masalah. Yang penting qori. Begitu. Maka kalau kita yakin sebagai seorang qori, maju. Jangan merasa nggak enakan ya, untuk sesuatu yang benar. Jangan merasa nggak enakan untuk sesuatu yang benar. Adapun kalau kita tidak tahu, maka tidak ada kewajiban memastikan. Nanti tinggal dilihat saja. Kalau memang sir, ya sudah. Kita husnudzon selesai. Karena tidak terdengar. Begitu. Kalau kita tidak tahu imamnya siapa. Tapi kalau jahar ya tinggal didengar saja nanti bacaannya. Begitu. Apalagi jika musafir. Apalagi jika musafir, maka tidak masalah. Maka tidak ada kewajiban memastikan sebelum sholat. Kalau memang mau berjamaah, silakan berjamaah. Nanti kalau ketahuan dia ternyata seorang ummi, ya berarti sholatnya diulang. Sederhana sebetulnya. Begitu. Baik. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan. Sudah tidak ada ya. Sebelum dilanjutkan, masih ada pertanyaan yang ingin diajukan. Kita itu kemarin sampai sholat jamaah ya. Bagian kedua berarti ini. Karena ada beberapa poin di sholat jamaah yang belum selesai. Yaitu syarat jarak imam dan makmum.
Ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Dipersilakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik. Salatul jamaah wa alal ma'mum ayan wa imam udah, wa tamal hurubil abdi sudah, tasyihu qudrat rajul min imratin wala qari'in bi ummiyin. Sampai di situ terakhir ya. Kita lanjutkan. Baik. Wa ayyu mawdi'in, dan tempat sholat fil masjidi, bagian manapun, tempat yang manapun, ayyu mawdi'in. Wa ayyu mawdi'in, ayyu itu mana saja, mawdi' itu tempat, sholat seseorang sholat fil masjidi, di dalam masjid, bisolatil imami, dengan sholatnya imam, maksudnya antara orang yang sholat dengan imamnya itu berada pada satu masjid yang sama. Dimanapun, selama satu masjid yang sama, fihi, di dalam masjid tersebut, wahuwa alimun bisolatihi, dan dia mengetahui imamnya, bahwa dia mengetahui imamnya dari sisi bisa mengikuti gerakannya. Tapi kalau mendengar bacaannya tidak wajib ya. Yang penting bisa mengikuti gerakannya. Begitu. Si makmum mengetahui sholatnya imam dari sisi gerakannya. Kalau bacaannya tidak wajib. Jadi kalau misalnya sholat, karena jahar sir itu dia sunnah. Jahar sir itu sunnah. Jahar ataupun sir itu sifatnya sunnah. Sehingga kalau misalnya dalam sholat jahar, makmumnya tidak mendengar imam, tidak mendengar bacaan imam, maka tidak masalah. Tapi kalau makmumnya tidak mengetahui gerakan imam, nah di sini, mengetahui gerakan imam, alimun bisolatihi, bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa secara langsung. Maksudnya bagaimana secara langsung? Ya berarti dia melihat imam secara langsung. Seperti orang yang sholat tepat di belakang imam. Ada yang tidak langsung. Bagaimana yang tidak langsung? Ya berarti dia melihat makmum yang lain. Nah begitu. Atau mungkin kalau zaman sekarang pakai teknologi ya. Seperti misalnya ada masjid yang 2 tingkat, 3 tingkat, 3 lantai. Begitu kan. Kalau imamnya di lantai pertama, makmumnya di lantai kedua, makmum itu nggak bisa ngelihat imam, nggak bisa ngelihat jamaah. Terus ngandelin apa? Biasanya ngandelin layar, maka itu tidak masalah. Atau walaupun tidak ada layar, tidak terlihat, tapi si makmum tahu nih gerakan imam seperti apa, karena misalnya soundnya bagus, suaranya terdengar, maka itu tidak masalah. Alimun bisolatihi ay al-imami bimusyahadatil makmum lahu. Jadi si makmum itu bisa melihat imam, tapi tidak wajib melihat secara langsung. Karena kalau di belakang banget kan nggak ngelihat imam gitu ya. Bisolatihi, dengan sholatnya si imam tadi, ajza'ahu, maka jamaahnya sah. Maka jamaahnya sah. Mencukupi apa? Mencukupi dalam mengikuti sholatnya imam tadi. Malam yataqaddam alaih, selama si makmum ini tidak mendahului imam. Mendahului apanya? Yang pertama posisi. Tidak boleh makmum lebih depan daripada imam. Maka makmum mesti di belakang imam. Di belakang imam. Di belakang. Bagaimana kalau sejajar pas? Kalau sejajar pas makruh. Makanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahkan
orang yang berjamaah berdua, ini imam misalnya begitu, maka makmum tidak boleh persis di sebelah imam. Kenapa? Karena makruh. Kenapa makruh? Karena itu sudah mendekati keharaman. Ketika si makmum maju saja 1 senti maju lebih depan daripada imam, maka itu sudah haram. Batasnya apa? Batasnya adalah tumit. Jadi makmum harus di belakang imam sedikit. Walaupun beberapa senti saja batasnya beda. Jadi jangan disamakan. Kenapa? Karena kalau sama itu makruh. Kenapa yang sama itu? Kenapa bersamaan kalau sama banget itu makruh? Karena kalau maju sedikit saja bisa haram. Mendekati sesuatu yang haram hukumnya makruh. Maka menjaga diri dari yang makruh hukumnya sunnah. Begitu. Oleh karena itu sunnah mundur sedikit, walaupun sedikit tidak masalah. Kenapa? Karena kalau misalnya sejajar banget ini, gerakan-gerakan sedikit itu bisa membuat makmum lebih maju daripada imam. Jadi jangan deket-deket yang haram. Tapi kan katanya ada hadis bahwa Nabi ketika ada Ibnu Abbas atau sahabat yang jamaah, mereka berdiri di kanan. Maka pertanyaannya nih, mana dalil yang menunjukkan bahwa mereka sejajar dengan Nabi? Tidak ada. Yang ada itu mereka di sebelah kanan. Nggak ada yang bilang sejajar. Maka para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i menafsirkan hadis itu dengan hadis-hadis yang lain dari syarat sahnya salat berjamaah. Apa itu syarat sahnya salat berjamaah? Makmum di belakang imam. Maka hadis yang umum ditafsirkan oleh hadis yang khusus. Mana hadis yang umum di sebelah kanan? Mana hadis yang khusus? Makmum tidak boleh di depan imam. Makmum harus di belakang imam. Itu khusus. Maka mau di sebelah kanan, maka mau jaraknya segimanapun, yang penting sebelah kanan. Kalau sendirian tidak masalah. Bukankah kalau imam mundur pun masih disebut sebelah kanan, nggak disebut sebelah kiri, kan begitu? Makmum. Bukankah kalau makmum sedikit mundur pun, tetap secara bahasa, logika, akal, kita akan mengatakan dia berada di sebelah kanannya imam. Enggak mengubah, sehingga redaksi hadis itu umum. Sebelah kanan itu bisa di belakangnya sedikit, bisa di depannya sedikit, bisa pas sejajar sebelah kanan. Tidak ada dalil secara tekstual yang menyebutkan bahwa itu harus sejajar. Bahkan ada riwayat yang lain bahwa Ibnu Abbas itu mundur sedikit karena Ibnu Abbas nggak mau sejajar dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu riwayat yang lain. Yang ada Ibnu Abbas mundur sedikit malah. Begitu. Walaupun ya sebagian orang mengatakan itu bukan syarat. Ibnu Abbas itu mundur karena menghormati Nabi, bukan karena ketentuannya begitu kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu menafsirkannya. Tafsiran dalam ulama mazhab Syafi'i bahwa itulah yang tepat. Kita harus berada sedikit di belakang imam. Kalau banyak jauh jaraknya bagaimana? Tidak masalah. Tadi sebagian disampaikan. Daripada sejajar yang makruh, mendingan jauh sekalian karena yang jauh itu aman. Makanya tadi sudah disampaikan, selama dia berada dalam satu masjid, ruangan, misalnya ini masjid, terus imamnya di sini, imam di sini, makmumnya di sini, ini shaf, makmumnya di sini nih pojok. Dia tahu gerakan imam sah tidak? Sah, tadi sebagian tadi disampaikan. Ini kita bukan berbicara mana yang sesuai sunnah ya. Kita berbicara sah atau tidak. Ini sah. Dan aman dari sesuatu yang haram. Enggak dekat-dekat ke yang haram ini. Cuma yang kejauhan. Begitu. Yang penting kan tahu gerakan imamnya. Walaupun dia sendirian. Begitu. Kan sebelah kanan juga dia. Ya. Tadi di sini. Yang penting dalam satu masjid yang sama, maka kalau ada orang yang berada dalam satu masjid yang sama, ayu maudhi'in, bagian manapun di masjid yang sama itu pokoknya. Jadi bagian manapun di masjid yang sama itu atau ruangan yang sama itu, enggak mesti masjid sebetulnya, ruangan yang penting masih satu ruangan yang sama, maka bagian manapun si makmum berada tetap sah. Tetap apa? Tetap sah. Tapi yang sesuai atau yang lebih sesuai sunnah adalah dia berada di sebelah kanan imam, tidak jauh jaraknya.
Begitu. Seperti itu yang paling sesuai sunnah. Tetap di belakangnya tapi tidak jauh-jauh jaraknya. Begitu. Kemudian wa in shalla, dan apabila sholat seseorang sholat di dalam al masjidi, di dalam masjid, wal ma'mumu, dan ada makmum kharijal masjidi, ada makmum yang ikut sholat tapi dia berada di luar masjid, qariban minhu, yang jaraknya itu berdekatan, wa huwa alimun bisolatihi, dan si makmum ini alimun, mengetahui bisolatihi, mengetahui salatnya imam baik secara langsung atau tidak langsung, wala hailun hunaka, dan tidak ada penghalang di sana, jaza boleh. Jadi kalau ini berarti ada dua poin nih yang mesti kita bahas bersama. Yang kosong. Lihat sini. Baik. Jadi poin pertama adalah imam dan makmum berada pada satu masjid yang sama. Imamnya di sini misalnya, makmumnya di sana berdua, misalnya begitu ya. Maka ini sah. Cuma begini, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, orang yang sholatnya sendirian itu tidak mendapatkan pahala jamaah. Orang yang sholat sendirian dalam satu shaf itu tidak mendapat pahala jamaah. Misal, imam di sini lah. Terus ada makmum di sini nih, ada makmum di sini. Kemudian ada makmum yang kedua di sini. Tiba-tiba ada makmum di sini nih. Nah, sendirian dia. Ini tidak mendapat pahala fadilah jamaah. Begitu. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ini mungkin yang pernah didengar oleh sebagian di antara kita ya. Kalau ada orang yang datang terlambat, kemudian shafnya di depannya sudah penuh semua, tiba-tiba dia menepuk atau memberikan isyarat tertentu kepada salah satu jamaah yang ada di depan untuk mundur ke belakang. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka agar dia yang sholat di shaf yang baru mendapatkan fadilah jamaah. Kenapa mesti seperti itu? Karena menurut para ulama mazhab Syafi'i, mereka menafsirkan hadis bahwa jangan sholat sendirian. Ya, kata Nabi itu kan jangan sholat sendirian. Ternyata ditafsirkan oleh mazhab Syafi'i benar-benar nggak boleh. Kan kalau ulama yang lain menafsirkannya, maksudnya kalau di depannya masih kosong, jangan bikin shaf baru. Itu kan kebanyakan ulama menafsirkan seperti itu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah penuh bagaimana? Ya, dia sholat di belakang, tapi memberikan isyarat kepada salah satu makmum yang di depannya. Hanya saja, memberikan isyarat ini harus dipahami tidak bisa langsung dengan serta-merta dilakukan. Harus ada keyakinan bahwa yang diberikan isyarat itu memahami maksud kita. Yang kedua, tidak membuat shaf yang di depannya itu tercela, malah bikin lubang, karena mereka nggak paham cara ngerapetinnya. Begitu. Dan tidak mengganggu keadaan makmum yang ada di depan. Terus kalau misalnya kita keadaannya orang yang diberikan isyarat, apakah kemudian pahala jamaah kita berkurang? Maka jawabannya tidak. Justru kita mendapatkan pahala yang baru karena membantu orang yang ingin berjamaah di shaf yang baru. Begitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau orang sholat sendirian dalam satu shaf menjadi makmum itu tidak mendapatkan fadilah jamaah. Oleh karena itu kalau dia sholatnya berdua, ini imam, maka makmum jangan pas di shaf yang baru, di belakangnya itu jangan pas di shaf yang baru, tapi berada di antaranya supaya tidak terhitung sebagai shaf yang baru. Mundur, tapi mundurnya jangan sampai di shaf yang baru. Begitu.
Baik. Adapun yang kedua, poin yang kedua yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abi Syuja adalah orang yang sholatnya itu satu di masjid, satu di luar. Ini masjid, misalnya imamnya di masjid, orang jamaah di masjid, banyak makmumnya. Ini ada emperan masjid, bukan terhitung masjid, misalnya bukan wakaf ya, karena kalau masjid atau enggak masjid, gimana wakafnya? Misalnya ini wakafnya bukan wakaf masjid, wakaf mutlak, misalnya. Ini wakafnya wakaf mutlak, tiba-tiba dia sholat di sini. Maka sah atau tidak? Dia sholat di sini, maka sah atau tidak? Jawabannya tadi di sini. Ada beberapa poin yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah qoriban minhu. Jadi jarak antara dia dengan si imam tidak terlalu jauh. Kalau di Fathul Qorib disebutkan wa tu'tabarul masafatul madhkurah min akhiril masjid wa in kana al imamu wal ma'mumu fi ghairil masjidi imma qada'in aw bina'in fasyartu alla yazida ma bainahuma ay imam wal ma'mum ala thalathi mi'ati dhira'in, tidak lebih dari 300 dhira', tidak lebih dari 300 dhira'. Jadi kalau misalnya satu hasta itu adalah 45 cm, saya hitung ya, satu dhira' itu 45 cm dikali 300, maka berarti sekitar 13.500 cm. 13.500 cm itu berapa meter? Dikurangi 100. Berarti 135 meter. Tidak boleh lebih dari 135 meter jaraknya. Jarak antara dia dengan si imam. Imamnya. Tapi kalau misalnya dia itu jamaahnya banyak, maka ngitung jarak 130-an meternya itu dari mana? Dari akhir jamaah. Dari akhir jamaah. Misal, dan ini boleh di emperan masjid, boleh di luar masjid, boleh di gedung yang beda. Misalnya ini masjid. Imam di sini. Orang sholat. Ini sholatnya penuh misalnya gitu ya sampai sini. Terus ada jalan. Dia ada rumah pas di seberang masjid. Dia sholatnya itu di depan rumahnya begitu. Sama keluarganya misalnya sholat di sini aja lah sholatnya. Maka selama jarak antara apa di sini? Antara makmum terakhir dengan mereka tidak lebih dari 100 berapa tadi? 130 ya? Ya, sekitar 135 meter. Tidak lebih dari 135 meter maka masih sah. Yang penting apa? Yang penting tidak ada hail. Wala hail hunaka. Apa yang dapat menjadi hail? Tembok, penghalang, atau kain, atau pagar yang rapat. Pagar yang rapat, bukan pagar besi yang renggang-renggang, pagar yang rapat. Bisa pagar yang rapat, bisa tembok, bisa kain. Maka ternyata sah sholatnya. Oleh karena itu kalau sekedar dipisahkan jalan, kalau sekadar dipisahkan sungai, maka itu tidak menjadi penghalang atas jamaah yang dilakukan. Begitu. Wa alla yakuna bainahuma hailun, ya, tidak boleh ada pembatas atau penghalang di antara keduanya. Begitu. Sebetulnya di sini ada beberapa rincian kalau kita lihat dalam hasyiyah dalam mazhab Syafi'i mengenai orang yang sholat di dalam masjid. Misalnya ini ada sholat, ada yang ada masjid. Ya. Kemudian
ada penghalangnya, ada tembok, ada ruangan misalnya di sini. Biasanya ada tempat akhwat kan? Hah, begitu ya? Ada tempat akhwat. Ada hail nggak berarti? Ada hail, ada penghalang. Nah ini gimana nih? Ini masuknya yang pertama, bahasan pertama atau bahasan kedua? Tadi bahasan pertama satu masjid, di mana aja sah. Tapi bahasan yang kedua, beda masjid, sah kalau nggak ada penghalang. Nah ini gimana kalau satu masjid tapi ada penghalang? Satu masjid ada penghalang, maka sah atau tidak? Bukankah kalau ada penghalang kita nggak bisa lihat imam? Walaupun mungkin kedengaran suaranya. Maka para ulama dalam madhab Syafi'i mengatakan, apabila ada pintu yang bisa dijadikan keluar masuk, kan pintu nih, maka sah. Atau misalnya ada tempat yang bisa dijadikan keluar masuk, mau di situ, mau di sini, mau di sana, selama dia satu ruangan, selama dia masih bagian dari ruangan tersebut. Yang penting berarti jangan rapat, plek, harus dibuka sedikit. Untuk apa? Untuk menyambungkan shaf istilahnya, supaya shafnya tidak terputus. Kalau shafnya terputus bagaimana? Kalau shafnya terputus maka dia tidak bernilai sholat jamaah. Ini kalau di dalam ruangan. Yang penting pokoknya ada pintu tempat dia menyambungkan shaf dengan imam. Dan pintunya bukan pintu yang membuat dia keluar ruangan. Ini kan keluar ruangan, misalnya ada pintunya di sini. Begitu. Terus pintu imamnya di sini ya? Enggak. Ini udah beda ruangan. Dia harus keluar dulu, berarti kan ketemu imam itu istilahnya begitu. Maka ini tidak termasuk yang sah. Jadi pintunya harus benar-benar yang berada dalam ruangan yang sama. Karena kita berbicara mengenai satu tempat yang ada pada satu ruangan yang sama. Jadi tidak boleh pintunya sebatas yang dari luar saja. Misalnya ada sebagian masjid kan, misalnya ada sebagian masjid begini misalnya nih. Ada masjid, terus kemudian di sini pintu masuk ikhwan, begitu ya. Terus di sini satir, di sini hijab tinggi, tertutup lah. Tertutup, nggak ada yang terbuka. Misalnya begitu. Terus pintu masuk akhwat itu di sini doang. Dan ini tertutupnya itu benar-benar rapat, penghalang. Nah ini bisa tidak sah kalau benar-benar rapat. Makanya buka sedikit supaya tetap tersambung, shafnya. Begitu. Allahu ta'ala alam. Kemudian bagaimana kalau beda ruangan? Jadi ada misalnya masjid, dia sholat di luar, ini kan bukan masjid, di luar, terhalang sama tembok masjid. Nah begitu ya, terhalang sama tembok masjid. Apakah sah dia sholat di luar? Maka selama ada pintu keluar masuk yang membuat dia nyambungin shaf, maka sah. Tapi begini, ada salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan ini sebetulnya pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Kalau misalnya si pintu keluar masuknya ini tidak bisa dilalui kecuali dengan cara makmum membalikkan badan, maka tidak sah. Perhatikan. Sama nih. Ini misalnya masjid, pintunya di sini. Terus ada orang sholat di sini. Bukan di masjid, di pelataran masjid, di luar masjid. Maka ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia kalau mau ke tempat imam harus membalikkan badan. Berarti orang yang sholatnya sah di mana? Di belakang pintu ini. Nah, di sini berarti yang sholatnya sah. Kenapa? Karena mereka tidak perlu membalikkan badan untuk masuk ke dalam imam. Cuma saya nggak tahu dalam madhab yang lain seperti apa. Tapi saya tidak tahu dalam madhab yang... Makanya, kalau di masjid-masjid kampung, termasuk di kampung saya di Subang, ada pintu di sini nih. Di masjid itu pasti ada pintu, musola atau masjid itu pasti ada pintu di sini. Kenapa? Agar orang yang sholat di luar itu bisa sejajar di sini mulai softnya. Ini sah semuanya ke belakang. Begitu.
Demikian. Allahu ta'ala a'lam. Tapi kalau emperannya, pelatarannya juga diwakafkan sebagai masjid, ya berarti itu terhitungnya satu ruangan. Nggak masalah. Yang penting ada pintu tempat keluar masuk. Nggak ada syarat harus tadi. Yang nggak boleh membalikkan badan tadi. Itu kalau yang ada syarat tidak boleh membalikkan badan adalah kalau dia berada pada ruangan yang berbeda. Bukan dalam satu bangunan yang sama. Tapi kalau semuanya wakaf masjid, itu terhitung satu bangunan semuanya. Begitu Allahu ta'ala a'lam. Demikian. Jadi jarak antara jamaah terakhir dengan shaf yang baru itu tidak boleh lebih dari 135 meter. Tidak boleh ada penghalang. Penghalang yang menutupi, penghalang yang tinggi. Seperti apa tadi? Seperti tembok ataupun kain ataupun sesuatu yang bisa menghalangi mereka. Demikian. Allahu ta'ala a'lam. Baik, sampai di sini apa yang ditanyakan? Oh, ada pertanyaan ternyata di sini. Kalau misalnya ngerasa imamnya dirasa gerakan sujudnya lama, terus si makmum nengok, ngecek sebentar, apakah masih sujud atau pindah gerakan. Kalau dia belum tahu, ya nggak masalah, aman. Tapi kalau dia sudah tahu, sekarang kan udah kasih tahu nih, maka dia tidak boleh kembali sujud, karena dia sudah terhitung bangkit dari sujud sebetulnya. Jadi kalau dia nengok, kok masih sujud? Nggak apa-apa, dia duduk. Dia duduk, begitu. Langsung duduk, iya langsung duduk. Haram nggak? Kan nggak sengaja. Dia ngiranya udah duduk, begitu. Ya nggak apa-apa, mendahului imam. Mendahului imamnya dimaafkan. Jangan sujud lagi. Tapi dulu saya pernah misalnya sujud lagi, nggak apa-apa, dimaafkan juga karena dulu belum tahu. Begitu ya. Jadi kalau misalnya dia bangkit, ngeliat, terus sujud lagi, maka dia sudah 2 kali sujud kehitungnya. Begitu. Maka batal, nambahin rukun. Ya. Gambarnya nggak terlalu kelihatan. Kenapa nih nggak kelihatan ini? Kayaknya apakah kurang besar? Tapi kayaknya udah besar sih. Apakah betul ada dalil shaf wanita imam dan makmum sejajar? Ini juga nggak ada dalil sharih. Dalilnya itu mengatakan bahwa Aisyah sholat di tengah-tengah shaf. Nah, di tengah-tengah shaf ini apa? Maka para ulama beda dalam tafsir. Apakah tengah-tengah shaf itu dihitung dari kanan kiri, beliau di tengah, atau di tengah-tengah itu benar-benar sejajar? Ini nggak ada dalil yang harus sejajar, itu nggak ada. Dalilnya nggak ada. Jadi dalilnya itu adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi imam dan beliau ada di tengah. Pengertian apa tengah? Maka dalam mazhab Syafi'iyah sama seperti laki-laki kan di tengah. Begitu ya. Jadi bukan sejajar dengan makmum yang lain. Itu di tengah. Tapi bukan sejajar. Ditafsirkan. Jadi beda penafsiran. Dalilnya satu, penafsirannya beda. Adapun kalau pertanyaannya adalah dalil yang sharih itu yang benar-benar tidak ada interpretasi, maka wallahu a'lam kami belum menemukannya. Demikian. Ada yang ditanyakan? Oh, ada ternyata. Banyak. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah posisi makmum di belakang imam juga berlaku untuk wanita? Ini barusan. Sudah ya, jadi sama di belakang sedikit. Bagaimana dengan jamaah di Masjidil Haram? Sepertinya ada yang tidak memenuhi persyaratan. Bagian mana tidak memenuhi persyaratannya? Karena kalau misalnya sekadar jarak, yang penting itu jaraknya itu tidak masalah. Kenapa jaraknya tidak masalah? Karena dihitung dari shaf paling belakang. Maka kalaupun ada yang sholat di supermarket gitu ya, kadang-kadang ada yang sholat di situ kalau bulan Ramadan, ada yang sholat di mall, ya selama masih nyambung dan tidak lebih dari 130 meter tidak masalah dan tidak terhalang oleh tembok. Lalu bagaimana kalau terhalang oleh tembok? Maka yang di luar masjid tidak boleh. Tapi yang di dalam masjid kan yang penting ada pintu. Itu kan Masjidil Haram itu seluas itu masjid semuanya kan? Berarti itu satu gedung terhitungnya walaupun banyak ruangan-ruangannya. Mana yang tadi? Nah berarti dia masuknya yang ini nih. Kalau Masjidil Haram itu masuknya yang ini.
Jadi dia satu area masjid, cuma ada ruangan-ruangan di dalamnya. Maka tidak masalah, yang ada pintu. Dan setiap area pasti ada pintunya kan. Kan kalau Masjidil Haram itu, kalau kita gambarkan misalnya. Di mana nih? Ada ruangan yang kosong. Nih, sini. Misal. Masjidil Haram itu kan areanya luas. Misalnya segini begitu ya. Misalnya. Di sini Ka'bah. Ada ruangan masjid. Ada ruangan apa di sini, ruangan apa di sini. Itu semuanya masjid tuh, ya kan? Maka mau sholat di bagian manapun, ini masih masuk masjid semuanya, area masjid. Maka tidak masalah. Yang penting ada pintu. Yang penting ada pintu. Begitu. Karena terhitungnya dia masih satu area masjid. Kecuali kalau sudah di luar area masjid, kayak di mall. Misalnya, di menara jam. Ini menara jam, misalnya kita di sini menara jam, dia sholat di menara jam, maka dia harus memperhatikan syarat yang tadi. Oh berarti kalau gitu sholat di menara di atas nggak bisa dong, ya terhalang. Dia terhalang. Walaupun tadi ya kalau dalam mazhab yang lain sepertinya nggak ada syarat halangan, sehingga kalau ada penghalang itu masih dinilai sah selama dia mengetahui gerakan imam. Kalau nggak salah sempat ada yang nanya, Syekh di Saudi boleh nggak sholat di hotel dan berjamaah kepada imam yang di Masjidil Haram. Maka jawaban syekhnya itu, saya wallahualam nih, lupa ingat. Jawaban syekhnya itu seingat saya, boleh selama dia mengetahui gerakan imamnya. Jadi walaupun berbeda ruangan, itu kan udah beruangan, yang satu di hotel, yang satu di masjid, yang penting tahu gerakan imam. Jadi tidak mensyaratkan ketiadaan penghalang. Dalam mazhab Syafi'i harus nggak boleh ada penghalang. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ada penghalang. Tapi dalam mazhab yang lain sepertinya tidak mewajibkan ketiadaan penghalang. Tapi kalau yang di satu ruangan masjid masih dalam bagian Masjidil Haram, ini tidak masalah. Dia Masjidil Haram semuanya. Mau di gedung manapun itu masih sah. Kenapa? Karena masih satu ruangan masjid. Yang penting ada pintunya. Pasti ada pintunya semuanya. Jadi aman. Begitu. Jika kita lagi sholat berjamaah di masjid, di shaf wanita baru, BR baru ya, saya yang sholat, dan kemudian ada yang datang ikut berjamaah juga. Tapi jaraknya jauh, beberapa langkah dari saya. Mungkin nggak kalau saya ikut berjamaah juga. Pertanyaan, apakah saya harus mendekat atau biarkan berjauhan? Kalau jauhnya itu benar-benar jauh, maka tidak perlu mendekat. Kenapa? Karena banyak bergerak, itu membatalkan sholat. Tapi kalau cuma 2 langkah, tidak sampai 3 langkah, maka silakan mendekat. Tapi kalau sudah lebih dari 3 langkah, jangan. Nggak perlu, nggak apa-apa. Kalau sudah lebih dari 3 langkah, maka biarkan saja. Tidak apa-apa. Begitu. Karena yang disebut terputusnya shaf, itu tadi, kalau ada penghalang dan jaraknya itu lebih dari 135. Kalau misalnya sekadar tiang, itu kan tidak menghalangi imam dengan makmum ya. Maka tidak disebut sebagai pemutus shaf sebetulnya. Walaupun sebagian ulama yang menilai itu pemutus shaf. Misalnya ini shaf. Ini shaf, di tengah shaf ini ada tiang. Nah, sebagian orang menilai ini memutuskan shaf makruh katanya. Kenapa? Karena di sini ada shaf yang tidak tersambung. Padahal sebetulnya kan shaf yang tersambung ini ya terhitungnya dari depan sini. Jarak depannya kan nggak masalah sebetulnya. Cuma memang ada sebagian orang yang berpendapat, wallahualam ya, apakah ini pendapat para ulama atau bukan? Tapi memang ada pendapat seperti itu sehingga mereka bikin shafnya itu pokoknya jadi dilowongin gitu ya. Sehingga di sini kosong, kemudian shaf barunya di belakang tiang. Tapi kalau kita lihat kaidah asalnya, maka di sini tidak ada yang memutuskan shaf, mana yang memutuskan shafnya. Ini kan shaf yang sebelah sini karena melihat shaf yang di depannya, sah. Shaf yang di sebelah sini karena melihat shaf yang di depannya, sah juga. Nggak masalah. Terus tiangnya apa ya? Tiang itu tiang aja. Nggak ada hubungannya. Kecuali kalau si tiangnya itu
besar gitu ya, begini tiangnya di segini tuh menghalangi jamaah yang belakangnya, itu baru bermasalah tadi, ada penghalang berarti kan. Begitu. Kalau misalnya rapat semuanya tuh. Tapi kan masalahnya nggak menghalangi seluruh total, maka tidak menjadi pemutus shaf. Ya memang ada sebagian katakanlah sebagian ustadz atau kiai yang mengatakan makruh, tidak sampai membatalkan sholat, memang tidak sampai membatalkan sholat jamaahnya, tapi menilai makruh. Begitu. Karena mereka itu kalau nggak salah dalilnya menganalogikan dengan anak-anak yang membawa najis. Padahal dia nggak najis kalau tiangnya. Misal ini udah soft, tiba-tiba udah bocil nih, pakai popoknya ada najisnya. Nah ini makruh ini. Ini makruh. Ada anak kecil yang berada dalam soft, yang dia ini masih belum bersuci, membawa najis, dia makruh. Begitu. Kalau sudah bisa bersuci, sudah nggak bawa najis, nggak pakai popok, nggak masalah. Satu soft dengan kita nggak masalah. Tidak ada larangan anak kecil satu soft dengan orang dewasa. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Boleh silakan Ustazah kalau mau bertanya langsung. Ya, terima kasih Ustaz. Ini saya penasaran Ustaz. Jadi saya pernah mendapat informasi bahwa Imam Masjidil Haram itu tidak selalu ada di depan Ka'bah. Jadi kadang-kadang malah seringnya itu ada di atas gedung katanya, atau di mana gitu. Baik. Dan saya juga pernah melihat syarat langsungnya itu memang nggak di Ka'bah gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Begini, Ka'bah itu kan ada 4 sisi ya. Nih Ka'bah ada 4 sisi. Maka hukum imam yang paling depan itu hanya berlaku untuk salah satu sisinya saja. Maksudnya gimana? Kalau misalnya si imam ini ada di sini, sisi yang paling bawah sini, imamnya di sini nih. Maka orang-orang yang berjamaah di sisi ini tidak boleh berada di depan imam. Jadi nggak boleh ada jamaah di sini, nggak boleh. Maka jamaah pertama dimulai di sini. Begitu. Sampai mana? Sampai sisi setelahnya. Ini nggak boleh. Kosong. Ini area steril. Adapun jamaah yang berada di sisi yang lain maka boleh. Kenapa? Karena dia tidak terhitung di depan imam. Secara hukum fikihnya, dia tidak terhitung di depan imam. Jadi jamaah di sini boleh di sini. Begitu. Yang penting jamaah yang di sini steril. Yang jamaah di sini steril. Begitu saja. Jadi kalaupun imam misalnya ada di gedung, gedungnya di sini, dia imamnya di sini. Maka yang penting bagian ini steril, depan imam ini. Depan imam ini steril. Adapun bagian yang lainnya itu tidak masalah. Maka dari itu kalau misalnya kita jeli melihat video, itu ada tuh bagian-bagian yang kepotong kayak pizza. Nah itu kenapa kok bisa kepotong kayak pizza? Itu adalah bagian yang ada imam di sana biasanya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Syukur Ustaz. Afwan. Ada lagi tanyakan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan maka kita akan melanjutkan. Di sini sudah masuk bagian yang baru yaitu jama' wal qasar. Al jama' wal qasar. Salat jama' dan salat qasar. Ini 2 salat yang sering dianggap satu bagian. Padahal ini 2 jenis salat yang berbeda. Fasal qasrus salati wa jam'uha. Fasal mengqasar salat dan menjamaknya. Apa itu qasar? Qasar itu adalah meringkas salat yang asalnya 4 menjadi 2. Yang asalnya 4 menjadi 2. 3 nggak bisa diringkas. Berarti qasar hanya berlaku bagi salat isya, bagi salat zuhur, bagi salat asar. Jamak itu menggabungkan 2 salat pada satu waktu. Dan ini hanya ada 2 keadaan. Yang pertama, zuhur dan asar. Yang kedua, maghrib dan isya. Tidak boleh subuh dengan zuhur di jamak. Tidak boleh asar dengan maghrib di jamak.
tidak boleh isya dengan subuh di jamak. Jadi dua hal yang berbeda antara qasar dengan jamak. Sehingga kalau ada orang ingin qasar saja tanpa jamak, boleh. Ada orang ingin jamak saja tanpa qasar, juga boleh. Ada orang yang menjamak salat, satu salatnya tidak qasar, satu salat yang lain qasar, juga boleh. Ya. Jadi tidak mesti jamak dan qasar ini harus dilakukan dalam satu waktu yang sama. Kita boleh menjamak tanpa qasar, kita boleh mengqasar tanpa jamak, dan kita boleh menjamak dan qasar sekaligus. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Qasar dan jamak ini adalah keringanan. Hukum asalnya tidak boleh dilakukan. Boleh dilakukan kalau ada sebab yang menjadi syarat dibolehkannya jamak maupun qasar. Di sini Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah ta'ala langsung mengatakan fasal wa yajuzu lil musafiri ay al-mutalabbisi bis safar. Dan boleh hukumnya bagi para musafir. Siapa itu musafir? Orang yang sedang safar. Nanti ada syarat-syaratnya di sini. Apa yang boleh dilakukan bagi orang yang safar? Qasrus salati. Boleh baginya untuk mengqasar salat. Ar-rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat. Bi khamsi syara'it, dengan 5 syarat. Nah, ini dia syarat-syaratnya. Kapan kita boleh mengqasar? Jawabannya 1, saat safar saja. Tapi tidak setiap safar kita boleh qasar. Kapan? Safar seperti apa yang membolehkan kita qasar? Di sini langsung disebutkan. Al-awwal ayyakuna safaruhu, bahwa safarnya itu, maksudnya orang yang safarnya itu fi ghairi maksiyah, bertujuan dalam safarnya bukan untuk bermaksiat. Wa huwa syamilun lil wajibi. Misalnya untuk menunaikan kewajiban, kaqada'i dainin, atau misalnya seperti membayar utang, maka boleh kalau safarnya untuk membayar utang. Walil mandubi, atau untuk perkara yang sunnah, kasilatir rahim, seperti silaturrahim. Walil mubahi, atau safar yang mubah, tujuannya itu mubah, seperti apa? Kasafari tijarah, seperti orang yang niat berniaga. Amma safarul maksiyati, adapun kalau safarnya bertujuan untuk maksiat, kasafari liqat'it tariqi, seperti safar dalam rangka menjadi perampok, membegal, fala yatarakhas, maka fala tidak ada yatarakhas, keringanan fihi dalam safarnya itu. Biqasrin wala jam'in, maka orang yang tujuan safarnya itu adalah untuk bermaksiat, dia tidak ada keringanan untuk qasar maupun jamak. Kalau bukan maksiat, boleh. Termasuk safar yang bukan maksiat adalah healing, tapi healingnya beneran healing. Jadi kita lagi suntuk, butuh healing, jadi beneran healing. Memang untuk istilahnya untuk menyegarkan pandangan, menyegarkan jiwa, begitu kan, menghilangkan stres. Maka itu termasuk tujuan safar yang membolehkan kita mengqasar salat. Adapun kalau tujuannya cuma sekadar ingin berkunjung dan melihat-lihat sesuatu,
atau sekadar untuk bermain-main, maka menurut para ulama tidak bisa menjadikan alasan untuk safar. Kalau nggak ada unsur healingnya, kalau nggak ada unsur untuk menenangkan jiwanya begitu. Seperti misalnya orang yang safar ke Dufan misalnya, dunia fantasi, ini kan nggak disebut healing, karena dia cuma main-main aja. Beda misalnya kalau orang yang safar ke pegunungan untuk healing, itu masih masuk akal. Atau misalnya cuma buat melihat-lihat saja, orang yang jalan-jalan ke luar negeri, nggak jelas tujuannya apa. Maka ini bukan safar yang bisa membuat dia boleh mengqashar salat. Kenapa kamu jalan-jalan ke Singapura? Ini mau lihat patung singa air mancur gitu. Cuma melihat-lihat seperti itu tidak bisa menjadikan dia boleh mengqashar salat. Karena safarnya bukan safar yang memiliki tujuan yang sahih. Jadi tujuan itu nggak jelas apa begitu. Tujuannya nggak jelas apa. Begitu ya. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, wathani antakuna masafatuhu ay safar. Jadi jarak safarnya itu sittata asyara farsakhan, 16 farsakh. 16 farsakh. Maka di sini dalam Fathul Qorib disebutkan tahdidan, benar-benar harus sampai 16 farsakh minimal fil asah. Wala tuhsabu muddatur ruju'i minha, dan tidak dihitung jarak atau ya jarak pulangnya. Jadi maksudnya bagaimana? Ya jarak dari tempat, dari rumah ke tempat yang dikunjunginya, itu bukan bolak-balik berarti. Jadi satu jalan saja. Begitu. Wal farsahu thalathatu amyal. Adapun satu farsakh itu 3 mil. Satu farsakh itu 3 mil. Wal mailu arba'atul alafi khutawah. Adapun mil itu 4.000 langkah. 1 mil itu berapa? 1 mil. 1 mil berapa kilometer? 1 mil itu 1,6 kilometer. Maka berarti kalau di sini disebutkan 16 farsakh dan satu farsakhnya itu adalah 3 mil, berarti 16 dikali 3. 16 dikali 3, sebentar. 16 dikali 3. 48. Tadi dikatakan bahwa 1 mil itu 1,6, berarti 48 dikali 1,6. 76,8. Sekitar 76,8. Ini jarak yang paling pendek ya, menurut perhitungan yang paling pendek. Begitu. Maka di sini menurut Fathul Qorib, famajmu'ul farasikh thamaniyatun wa arba'una mailan. Sekitar 48 mil. Yang kalau kita konversi ke kilometer versi hitungan zaman sekarang, itu kurang lebih 76,8 kilometer. Biasanya para ulama membulatkan 80 kilometer. Ya, karena itu lebih aman. 80 kilometer. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, itu bukan 16 farsakh, tapi 24 farsakh. 24 farsakh. Sehingga kalau misalnya 16 farsakh itu 80 km, maka 24 farsakh itu berarti sekitar 120 km. Mazhab Abu Hanifah 120 km safarnya. Kalau belum 120 km, nggak boleh. Oleh karena itu, guru-guru kami senantiasa mengingatkan, kalau safarnya kita kurang dari 120 km, maka lebih baik jangan jamak qashar kalau memungkinkan. Kalau kurang dari 120 km. Kenapa? Karena untuk keluar dari perbedaan pendapat dengan mazhabnya Abu Hanifah. Tapi kalau sudah lewat dari 120 km, maka mesti jamak dan qashar.
Atau yang qasar mesti qasar. Kenapa mesti qasar? Karena dalam mazhab Abu Hanifah wajib qasarnya itu kalau sudah lewat 120 km. Begitu. Baik. Berikutnya syarat yang ketiga. Watsalitsu ayyakuna, hendaknya orang yang mengqasar tadi muaddiyan lis-shalatir rubaiyah, melakukan salat ada pada salat yang jumlahnya 4 rakaat. Jadi dia melaksanakan salatnya yang 4 rakaat. Jadi yang 3 rakaat, yang 2 rakaat yang nggak bisa diqasar. Ini sudah jelas, insya Allah mudah sekali. Demikian pula di sini disampaikan muaddiyan, salatnya salat ada. Apa itu salat ada? Salat ada itu adalah salat yang dilaksanakan pada waktunya, bukan salat yang dikerjakan di luar waktu. Lawannya ada apa? Lawannya adalah qadha. Qadha ini salat yang dikerjakan di luar waktu. Maka salat qadha tidak bisa diqasar. Maka salat qadha berarti tidak bisa diqasar. Makanya di sini disebutkan dalam Fathul Qarib, ammal faitatu hadaron fala tuqda fihi maqsuran. Adapun kalau kita hutang salat qadha, yang hutangnya itu ketika kita tidak safar, misalnya kita pernah nggak sholat dalam keadaan mukim, pas safar baru ingat, oh saya kemarin belum sholat asar nih, sekarang dia sholat asarnya lagi safar, boleh nggak kita bayar sholatnya itu pas qadha itu 2 rakaat? Maka jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena hutangnya hutang ketika mukim. Wal faitatu fis safari tuqda fihi maqsuran la fil hadar. Demikian pula kalau misalnya kita punya hutang sholat saat safar, kemudian kita bayar hutangnya pas mukim, maka tidak boleh diqasar. Misalnya kita melakukan perjalanan, pulang ke rumah, pas udah pulang ke rumah baru ingat, oh tadi malam belum sholat isya. Oh karena sholat isya, karena enggak sholat isyanya dalam perjalanan, berarti gantinya 2 rakaat dong. Jawabannya nggak bisa. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena sekarang dia mengganti sholatnya dalam keadaan mukim. Jadi harus 4 rakaat. Kecuali kalau dia hutangnya saat safar dan bayarnya saat safar juga, maka boleh diqasar. Ada orang suka bepergian. Misalnya dia pergi 2 hari ke Malaysia, kemudian pulang ke Indonesia. Pergi lagi ke Singapura. Pas di Singapura ingat, aduh, waktu di Malaysia belum sholat zuhur nih. Maka berarti pas di Singapura dia qadha sholat zuhur yang di Malaysia tadi. Maka boleh 2 rakaat kalau seperti itu. Kenapa boleh 2 rakaat? Karena sholat yang tertinggalnya ketika safar dan bayarnya pun ketika safar. Begitu. Yang keempat, wa ayyanwiyal qasru ma'al ihram. Wajib untuk berniat qasar saat takbiratul ihram. Maka jangan ragu di takbiratul ihram itu mau qasar atau enggak. Kalau misalnya di takbiratul ihram enggak ada niat qasar, misalnya pas udah takbiratul ihram pas baca Al-Fatihah, saya kan lagi safar, qasar aja, itu enggak boleh. Itu tidak boleh, harus dari awal ketika takbiratul ihram ada niat mengqasar salat. Kalau jamaah, misalnya bagaimana? Saya nggak tahu ini imamnya mau qasar atau enggak. Boleh nggak kita niatnya begini? Pas takbiratul ihram di dalam hati bilang, kalau imamnya qasar, saya qasar. Kalau imamnya enggak qasar, saya enggak qasar. Misalnya begitu. Ya. Maka boleh seperti itu. Dan saya pernah waktu umroh, pas di perjalanan berhenti, ini imamnya qasar atau enggak nih? Saya bingung waktu itu. Jamaah salat zuhur sama asar. Ini imamnya qasar atau enggak ya? Maka ketika takbiratul ihram, saya niatkan. Kalau imamnya jamaah qasar saya ikut. Kalau enggak berarti enggak. Begitu. Imamnya qasar ternyata. Ya, seperti itu. Itu sah. Dan yang terakhir, alla ya'tamma bimuqimin. Tidak boleh menjadi makmum bagi mukim. Maksudnya apa? Kalau kita qasar, tidak boleh imamnya itu orang yang mukim. Kalau imamnya yang mukim, maka kita tidak boleh qasar.
Misal kita sedang perjalanan, istirahat, sholat zuhur. Kita pengen jamak qashar zuhur sama asar. Tapi ada jamaah di sana. Boleh nggak kita ikut jamaah di sana? Boleh, tapi niatnya niat itmam. Niatnya niat sholat 4 rakaat zuhurnya. Tidak boleh niat qashar. Walaupun imamnya sudah di rakaat ketiga misalnya. Ini imamnya rakaat ketiga nih. Saya niatnya qashar aja deh. Jadi supaya 2 rakaat. Ini nggak boleh. Nggak sah. Begitu. Ya, jadi tidak sah kalau seperti itu. Kalau kita tahu imamnya bukan musafir, bukan sedang mengqashar salat, maka kita tidak boleh mengqashar salat sendirian di belakang imam. Maka dalam keadaan seperti itu kita boleh salat zuhurnya 4 rakaat, nggak masalah, salat zuhur 4 rakaat aja, nggak apa salat. Tapi sambil diniatkan misalnya akan menjamak setelah ini, tidak masalah. Nanti pas salat asarnya 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa yang namanya jamak qashar itu bukan 2 hal yang mesti dilakukan secara bersamaan. Jamak boleh dilakukan jamak saja tanpa qashar, qashar boleh dilakukan qashar saja tanpa jamak. Dan boleh juga kita menggabungkan keduanya, atau salah satunya kita qashar, yang lain kita tidak qashar. Seperti tadi contohnya. Pas zuhur karena kita berjamaah bersama mukim, kita tidak qashar. Pas asarnya kita mengqashar salat karena tidak bermakmum di belakang mukim. Inilah 5 syarat diperbolehkannya mengqashar salat. Baik, apabila ada yang tanyakan, dipersilakan. Nah, kalau di sini hitungannya 96 km ya. Kalau tadi 76,8 kan? 96 km. Jadi dari 78,6 ya. Dari sekitar 78 km sampai 96 km. Inilah jarak safar. Jadi kalau misalnya kurang dari, kalau kita pengen aman, ya ikut para ulama kita nggak masalah ya 80. Atau misalnya 96 aja deh saya, nggak masalah. Begitu. Jadi kalau kurang dari 78, maka lebih baik jangan. Demikian. Bahkan kalau tadi kita lebih berhati-hati dalam mazhab Syafi'i, dalam melihat poin mazhab Hanafi, berarti kalau kurang dari 120, jangan dulu tergesa-gesa buat jamak qashar. Kecuali kalau benar-benar dibutuhkan. Demikian. Silakan, sudah. Ada yang tanyakan? Ustaz, izin Boleh? bertanya. Boleh, silakan. Kalau seandainya kita mau safar, kemudian memprediksi bahwa waktu asar itu perjalanan, kita masih di tempat mau pergi, terus kemudian kita jamak asarnya, itu bisa. Bolehkah kita menjamak qashar sebelum safar, begitu ya pertanyaannya? Iya. Jawabannya adalah kita lihat kembali syarat-syarat yang 5 tadi. Apakah memenuhi atau tidak? Maka kalau kita lihat tidak memenuhi. Kenapa? Karena belum disebut musafir. Orang yang belum safar sudah disebut musafir belum? Belum. Maka orang yang belum safar belum dapat keringanan. Orang yang belum safar belum dapat keringanan. Kapan orang yang safar sudah dapat keringanan? Orang yang safar sudah mulai dapat keringanan kalau dia keluar dari baladnya. Apa istilahnya kalau zaman sekarang ya? Ada yang nyebut qaryah, balad. Para ulama beda pendapat nih memaknai keluar di sini, keluar dari mana? Karena kan kalau zaman dulu satu kampung ke kampung yang lain itu jauh jaraknya ya, terutama kalau di Saudi, bahkan sampai sekarang masih begitu. Satu kota atau satu kota kecil dan kota kecil yang lain itu kan terbentang oleh pasir, padang pasir. Kalau di Indonesia kan enggak, batas kotanya enggak jelas. Kalau dulu, zaman dulu, di kitab-kitab kita lihat kalau dia sudah keluar dari batas kampungnya, batas negerinya, batas kotanya. Kalau kita zaman sekarang repot. Misalnya Bekasi nih. Nanti sebelum kita masuk ya,
Misalnya Bekasi, ada orang Bekasi nggak? Kabupaten. Ini kan Kabupaten Bekasi itu kalau misalnya daerah sini, ada yang Kabupaten Bekasi, di sini Bekasi. Yang berbatasan dengan Depok ya, batasnya Depok berarti kan. Ada yang berbatasan dengan Depok. Kemudian, kalau misalnya kita jalan terus itu masuk ke kota yang baru, kota apa namanya? Kota Bekasi. Kalau dari Cibubur misalnya. Kota Bekasi. Nah, kalau kita terus lagi jalan lagi, itu masuk lagi ke Kabupaten Bekasi lagi. Jadi kita masuk ke Kabupaten Bekasi, keluar dari Kabupaten Bekasi, masuk ke Kabupaten Bekasi lagi. Nah, ini sudah keluar atau belum jadinya? Karena batasnya nggak jelas zaman sekarang. Demikian pula kalau orang-orang Bandung. Orang Bandung kalau misalnya dari Kabupaten Bandung, dari selatan, misalnya dari Ciwidey, jalan ke arah Lembang. Di Lembang Kabupaten Bandung lagi. Begitu kan? Udah lewat kota, udah jaraknya jauh, masih satu wilayah, Kabupaten Bandung lagi. Maka, para ulama berbeda pendapat, keluar apa? Ada yang mengatakan keluar desa. Ada yang mengatakan keluar kota. Cuma kalau keluar kota tadi tuh, zaman sekarang ini keluar kota agak muskilah ya. Keluar desa sepertinya terlalu kecil. Ada lagi yang mengatakan keluar kecamatan. Keluar kecamatan. Kalau Dr. Labib itu mensyaratkan disebut bilad atau qaryah, yang dimaksud dalam hal ini harus ada 3 hal. Yang pertama itu pemerintahan, yang kedua itu pasar, yang ketiga itu keamanan ya kalau nggak salah. Keamanan. Maka sebenarnya kalau misalnya kita lihat 3 poin ini, itu kecamatan sudah masuk. Karena keamanan paling rendah polsek. Ya kan? Di bawah polsek nggak ada. Kalau desa nggak punya keamanan sendiri. Kalau polsek ada, bahkan tentaranya ada kan? Begitu. Jadi kecamatan ini sudah masuk sebenarnya. Kenapa? Karena sudah terpenuhi struktur pemerintah paling kecil. Tapi kalau desa nggak lengkap, cuma ada pemerintahan saja dia, pemerintahan dan pasar paling. Pemerintahan dan pasar. Adapun keamanan belum ada di desa. Makanya dia adanya Hansip, pertahanan sipil. Bukan keamanan resmi seperti polisi. Tapi kalau kepolisian paling kecil itu kecamatan. Sehingga sebetulnya kalau kita melihat 3 poin ini, maka keluar kecamatan berarti hitungannya. Kita kapan sudah dapat keringanannya kalau sudah berjalan keluar kecamatan. Begitu. Kenapa? Karena di kecamatan sudah ada pemerintahan. Di kecamatan sudah ada pasarnya, ada masjidnya, masjid jami, masjid agung, ya kan? Ada keamanannya, ada rumah sakitnya. Itu sudah lengkap. Miniatur negara kecamatan itu. Negara paling mini itu kan kecamatan. Begitu. Sehingga dia sudah disebut bilad atau qaryah. Demikian. Kalau saya lebih cenderung ke kecamatan. Walaupun ada yang mengatakan minimal desa. Atau ada juga yang mengatakan kota. Tapi kalau desa nggak terpenuhi itu sebagian poin struktur wilayahnya. Seperti keamanan nggak ada di desa. Kalau kota cakupannya terlalu luas. Demikian. Allahu Ta'ala a'lam. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Oh, boleh silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Berarti tidak boleh ya, Ustaz, kalau kita berniat menjamak sholat maghrib dan isya nanti setelah tiba di rumah. Tidak boleh ya, Ustaz. Kalau sudah sampai di rumah, maksudnya, kalau misalnya begini, kita lagi safar, keadaannya kita lagi safar nih ya, kemudian kita bilang dalam hati, nanti aja sholatnya dijamak, begitu kan? Nanti aja deh, maghribnya dijamak, begitu. Boleh nggak niat begini? Boleh. Niat seperti ini boleh, tanpa menentukan tempatnya di mana, begitu. Tanpa menentukan tempatnya di mana. Ternyata lewat nih, udah sampai rumah. Pas nyampe rumah isya, maka sholat yang tadi niat dijamak itu boleh nggak? Boleh, karena dia masih safar. Kalau tidak diniatkan sengaja nanti aja di rumah. Karena kalau nanti saja di rumah berarti dia seperti nunggu batas rukhsahnya itu hilang.
Maka jangan ditentukan, jangan ditain nanti aja di rumah. Pokoknya nanti saya jamak aja. Apakah nanti ketika turun dari bus sebelum masuk kecamatan kita, begitu kan? Atau nanti sebelum masuk wilayah. Tapi ternyata pas sudah misalnya realitanya, oh ternyata ribet juga kalau sebelum nyampe rumah harus sholat. Ya udah deh, nanti aja sholatnya sekalian, sholat maghribnya nanti di rumah. Nah, nanti sholat maghribnya yang asalnya itu jamak, maka dia nilainya nanti bukan nilai jamak, nilainya nilai qadha, tapi tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena dia niat jamaknya ketika safar. Begitu. Paham nggak maksudnya? Ya, tapi Ustaz ini kalau misalkan dari awal kita misalkan jalan-jalan misalkan ke Bandung gitu Ustaz. Terus udah tahu nih nanti nyampe rumah di Bogor pasti Isya nih dan lewat maghrib jalan daripada susah ribet itu misalnya jadi meniatkan di jamak aja nanti kalau udah di rumah. Nah, nggak boleh ya Ustaz ya? jangan mentain, jangan memastikan jamaknya nanti di rumah, jangan. Kita boleh berniat nanti sholatnya kita jamak takhir, tapi jangan bilang di rumah. Atau jangan diniatkan di rumah. Bahkan kalau bisa ada niat sebelum nyampe rumah kita menjamaknya. Begitu. Tapi kalau misalnya kok udah isya lagi gitu sekarang, tapi rumah belum sampai, maka yaudah nanti sekalian sholat maghribnya di rumah aja. Nah, nggak apa-apa kalau sudah seperti itu. Paham bedanya? Paham bedanya ya? Jadi misalnya kita nih lagi safar. Iya, paham Ustaz. Ya, begitu. Nanti aja deh maghribnya kita jamak takhir. Ternyata pas udah isya kita belum sampai rumah. Pas masih di jalan kita bilang, ntar aja deh maghribnya di rumah. Nah, boleh seperti itu, tapi nilainya bukan nilai jamak dia. Nilainya nilai qadha. Apa bedanya? Pahalanya berkurang. Jadi sholat qadha dengan sholat jamak itu pahalanya beda. Kalau sholat jamak, menurut mayoritas ulama, pahalanya tidak mengurangi sama sekali. Jadi sama seperti kita sholat biasa. Nah kalau qadha itu pahalanya di bawah pahala ada. Begitu. Jadi kalau qadha itu pahalanya di bawah pahala ada. Demikian saja. Tapi tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah niatnya di dalam keadaan dia masih memiliki rukhsah. Begitu. Kecuali kalau begini. Afwan ya. Kecuali kalau misalnya dia pas maghrib niat jamak. Tapi sebelum isya sudah sampai, maka wajib langsung sholat saat itu juga. Jangan ditunda. Nggak boleh. Karena rukhsahnya sudah hilang. Rukhsahnya sudah hilang. Maka langsung sholat maghrib saat itu juga. Begitu. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi tanyakan? Ini saya baru sadar ya kalau ternyata di broadcast itu pembelajaran kita jam 4 sampai jam 5 ya. Saya sampai jam setengah 6 terus. Kelebihan nggak jadinya nih? Enggak Ustaz, memang sampai setengah 6. Oh, setengah 6. Kalau nggak salah broadcast yang tadi jam 5 ya. Atau saya salah lihat gitu. 11.30 Ustaz. Oh, saya berarti yang salah lihat berarti. Oh, tuh 16.17 kalau di sini. Yang baru kayaknya, tapi nggak tahu yang lama. Oh iya, astagfirullah. Ya, apa Ustaz Iya. salah ketik. Tapi 17.30. Oh iya betul. Makanya saya kok apakah dari dulu sampai jam 5 gitu? Enggak. Baik ya. Masih ada waktu 2 menit lagi, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, dicukupkan ya. Nanti silakan kalau ada yang bertanya boleh seperti biasa langsung di WA, nanti dijawab di pertemuan berikutnya. Termasuk kalau ada hal-hal yang boleh, ada lagi silakan. Satu lagi Ustaz. Boleh. Kalau zakat tidak diakadkan, tidak ijab kabul, boleh nggak Ustaz? Boleh. Zakat dan sedekah tidak wajib akad ijab kabul karena dia hadiah sama. Jadi kalaupun nggak diterima ya sah gitu. Saya nggak mau, tetap sah, udah sah. Begitu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Demikian. Baik ya, kalau seperti itu kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memudahkan urusan kita, memberkahi kehidupan kita dan keluarga kita, menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang faqih yang bisa membawa kita dan keluarga kita menyelamatkan mereka dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materi